Hai semuanya, kenalin nama aku Nabila Rafid Manolang dengan NIM 020 dari PJK Angga. Di sini aku bakal ngejelasin hal-hal penting yang kita pelajarin di modul 3 yaitu deformasi gelombang. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan deformasi gelombang? Jadi, yang dimaksud dengan deformasi gelombang adalah perubahan karakteristik gelombang seperti tinggi, periode, panjang, arah, dan sebagainya. Akibat pengaruh perubahan kedalaman dasar laut, kemiringan dasar laut, yang tidak sejajar dengan arahnya datang gelombang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu refraksi. Apa sih yang dimaksud dengan refraksi? Refraksi gelombang adalah peristiwa berbeloknya arah gelombang akibat datangnya gelombang yang tidak tegak lurus pada pantai. Refraksi berpengaruh terhadap tinggi dan arah gelombang serta distribusi energi gelombang di sepanjang pantai. Nah, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan refraksi? Kan tadi udah ada refraksi nih. Nah, sekarang kita bahas tentang difraksi. Difraksi gelombang merupakan peristiwa yang terjadi apabila gelombang yang datang terhalang oleh suatu penghalang yang dapat berupa bangunan pemecah gelombang, yaitu breakwater maupun pulau, sehingga mengakibatkan gelombang yang membelok di sekitar ujung rintangan dan masuk ke daerah terlindung di belakangnya. Tinggi gelombang di suatu titik pada garis puncak gelombang lebih besar daripada titik di dekatnya, sehingga terjadi perpindahan energi sepanjang puncak gelombang ke arah tinggi gelombang yang lebih kecil. Nah, selanjutnya ada yang dimaksud dengan refleksi. Refleksi gelombang merupakan peristiwa pemantulan atau pergerakan secara tidak beratur energi gelombang laut dari suatu tempat ke tempat lain karena menabrak suatu penghalang, seperti batu karang atau kapal. Refleksi gelombang terjadi ketika gelombang datang mengenai atau membentur suatu rintangan, kemudian gelombang tersebut direfleksikan sebagian atau seluruhnya. Nah, kalau gelombang pecah, apa sih yang dimaksud dengan gelombang pecah? Gelombang pecah adalah bentuk deformasi gelombang yang paling ekstrim, yang mana pada peristiwa ini energi gelombang akan sekaligus terlepas. Gelombang pecah dipengaruhi oleh kemiringannya, yaitu perbandingan antara tinggi dan panjang gelombang. Kemiringan yang lebih tajam dari batas maksimum tersebut menyebabkan kecepatan partikel di puncak gelombang lebih besar daripada kecepatan rambat gelombang, sehingga terjadi ketidakstabilan dan gelombang pun pecah. Nah, tipe-tipe gelombang itu ada berapa sih? Nah, tipe-tipe gelombang tuh ada 4 guys, Ada 4. Ya, penentu tipe gelombang pecah dan parameter gelombang pecah untuk menentukan klasifikasi zona surf dilihat berdasarkan pada nilai NI-nya. Dibagi menjadi 4, antara lain yaitu 1. Spilling, yaitu NI-nya kurang dari 0,4. Yang kedua ada plugging, NI-nya kurang dari 0,4, kurang juga dari 2,3. Yang ketiga ada collapsing, NI-nya kurang dari 2,3, kurang juga NI-nya lagi 3,2, kurang dari NI-nya. Yang keempat ada surging, NI-nya lebih dari 3,2. Terus apalagi ya yang belum? Oh iya, breakwater. Breakwater adalah bangunan pantai yang didesain untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari gangguan gelombang. Breakwater digunakan untuk mengontrol erosi yang dapat mengikis garis pantai dan untuk meredam gelombang di pelabuhan sehingga kapal dapat berlabuh dengan lebih efisien dan cepat. Yang penting yang di akhir tuh apabila terdapat breakwater di suatu perairan, maka ketika gelombang datang dari laut lepas, gelombang ini akan mengalami perubahan nilai tinggi gelombang. Nilai dari tinggi gelombang akan mengalami perubahan di mana nilainya akan berkurang atau lebih kecil daripada saat berada di laut dalam. Selain tinggi gelombang yang berkurang, kecepatan rambat gelombang yang terjadi juga relatif lebih kecil daripada yang berada di laut dalam. Kemudian selain tinggi gelombang, pembuatan breakwater lepas pantai bertujuan untuk stabilitas dan untuk membuat daerah pantai, tepi pantai menjadi lebih terjaga biar garis pantainya itu nggak terkikis guys. Jadi kayak gitu. Segitu dulu dari aku. Kurang lebihnya aku minta maaf kalau kecepatan
Soalnya durasi videonya yang dikasih sama KKPJ-nya itu cuman maksimal 5 menit. Jadi aku bikin segini aja yang sepengetahuan aku, yang udah aku rangkai. Sekian, terima kasih. Selamat malam, bye.